mulai. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke materi, kita akan sama-sama untuk gratitude bareng-bareng. Jadi gratitude-nya itu yang pertama kita akan berterima kasih dan bersyukur sama Allah. Kemudian yang kedua kita akan berterima kasih sama diri kita sendiri. Teman-teman suaranya aman semua ya? Putus-putus nggak? Kalau putus-putus atau kurang lancar boleh berkabar di chat ya. Atau mungkin akunya kecepatan juga boleh info di chat juga. Oke, Alhamdulillah aman. Oke, terima kasih responnya. Sekarang kita gratitude dulu, kita bersyukur dulu dengan apa yang kita dapatkan hari ini. Teman-teman tangannya boleh kita bareng-bareng diletakkan di depan dada, ya. Oke, teman-teman boleh mengikuti apa yang aku sampaikan atau sekedar mendengarkan aja juga nggak apa-apa. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, terima kasih untuk segala nikmat dan kebaikan yang Kau berikan padaku hari ini. Terima kasih sudah mengizinkanku hidup hingga hari ini. Terima kasih sudah mengizinkanku menjalankan ibadah puasa dan melalui hari-hari sejauh ini. Terima kasih karena sudah mengizinkanku bertemu dengan Ramadan lagi di tahun ini, dengan segala nikmat, dengan segala kelebihan dan kekurangan yang aku miliki, keterbatasan yang aku miliki, tapi Engkau masih mengizinkan aku untuk bertemu Ramadan tahun ini, yang artinya Engkau masih mengizinkanku untuk beribadah lebih banyak, mengingatmu lebih sering, dan meminta ampunan padamu lebih banyak lagi. Ya Allah, terima kasih sudah mempercayakan banyak hal padaku. Entah itu aku tidak suka dengan kenyataan itu, entah aku menyukainya. Tapi terima kasih karena mengizinkanku untuk menjalani semua itu dengan baik hingga hari ini. Meskipun terkadang aku merasa aku tidak sanggup untuk melaluinya, meskipun terkadang aku merasa berat untuk menghadapinya, tapi terima kasih sudah menitipkan segala hal itu ke dalam hidupku, sehingga bisa membentukku menjadi manusia yang lebih baik. Ya Allah, terima kasih atas nafas yang Engkau berikan hari ini sehingga aku bisa lancar berkomunikasi, berhadapan, menjalani kehidupan ini dengan baik. Terima kasih atas nikmat makanan yang Engkau titipkan padaku ketika tadi sahur, ketika aku tadi bersarapan, ketika nggak puasa. Terima kasih udara segar yang Engkau izinkan aku hirup hingga hari ini, sehingga aku tidak merasa kesulitan untuk menghirupnya. Aku bisa merasakan betapa nikmatnya hawa pagi hari yang kau berikan. Terima kasih untuk mata yang kau izinkan untuk sehat, sehingga aku bisa melihat banyak hal baik pagi ini. Terima kasih untuk tangan dan kaki pikiran yang baik, sehingga aku bisa berkumpul di sini, yang akan memberikan kita sama-sama insight yang baik. Dan terima kasih untuk segala hal buruk, hal baik yang engkau titipkan padaku. Karena melalui itu semua, aku bisa bertumbuh menjadi hamba yang lebih baik, menjadi manusia yang lebih bijaksana. Ampuni aku dan terima kasih sudah mempercayakanku kehidupan yang luar biasa ini. Amin. Oke, terima kasih teman-teman untuk gratitude-nya, rasa syukurnya. Kemudian sekarang kita ganti posisi, kita sama-sama butterfly hug, kita peluk diri kita bareng-bareng. Oke, wahai diriku, boleh nyebut namanya ya. Namanya siapa? Niken, Atika, Nadia, Tata, silakan sebut namanya. Terima kasih ya, hari ini sudah bangun dengan baik, bangun tidur dengan sehat. Meskipun mungkin kamu bad mood semalaman, meskipun kamu semalaman juga habis nangis atau kecewa dengan sesuatu hal, terima kasih karena hari ini kamu tetap baik, bangun dengan sempurna dan menciptakan moodmu dengan baik. Terima kasih karena sudah bertahan sejauh ini melalui banyak hal yang tidak pernah kamu duga kamu akan melaluinya. Tidak pernah kamu sangka kamu akan mendapatkan kejadian itu. Terima kasih karena sudah melaluinya dengan baik. Meskipun sekarang kamu masih berproses untuk menerimanya. Wahai diriku, terima kasih karena kamu tidak pernah berhenti untuk menjadi manusia baik. Meskipun ada beberapa orang yang tidak memperlakukanmu dengan baik. Terima kasih karena kamu tidak menyerah. Meskipun banyak kesulitan yang sedang kamu hadapi saat ini. Terima kasih karena kamu memilih untuk diam, padahal banyak sekali yang ingin kamu sampaikan, tapi kamu menahan diri karena kamu tahu bahwa dengan menahan diri, kamu akan menemukan banyak kebaikan. Dan terima kasih karena menjadi seseorang yang tidak berhenti untuk selalu tersenyum, selalu menunjukkan energi positifmu keluar,
meskipun sebenarnya kamu tidak baik-baik saja. Terima kasih untuk hidupnya sejauh ini, terima kasih untuk kekuatannya sejauh ini. Aku menyayangimu, dan mari kita berjuang lagi lebih baik hari ini dan di hari-hari berikutnya. Aku menyayangimu lebih dari siapapun. Aku bersyukur atas keberadaanmu lebih dari keberadaan siapapun. Dan mari kita hadapi semua hal dalam hidup ini bersama-sama, karena aku mempercayamu lebih dari siapapun. Oke, terima kasih teman-teman untuk self gratitude kita pagi hari ini gitu ya. Karena memang ini eh apa ya? Mandatorinya Kitok. Setiap kita belum mulai, kita akan bersyukur dulu, kemudian juga kita bersyukur, berterima kasih kepada diri kita, dan ini bisa teman-teman lakukan setiap hari juga, entah itu mau tidur atau pas bangun bangun pagi pun juga nggak apa-apa. Kenapa? Karena ya kita akan menetralkan diri kita sendiri gitu. Ketika kita ngobrol dan bersyukur sama Allah, ketika kita ngobrol sama diri kita sendiri, itu kita sedang membuat diri kita di posisi zero lagi, sehingga nggak bersentuhan dengan apa-apa selain diri kita sendiri gitu. Karena selama ini kan kita kalau hidup sehari-hari ini kita kan selalu bersinggungan dengan orang lain, kita komunikasi sama orang lain, interaksi sama orang lain, membagi perasaan sama orang lain, kita kena emosinya orang lain juga gitu. Sehingga itu yang bikin kita sometimes merasa ikut sedih juga, gampang kesel juga, mudah emosi dan lain sebagainya. Maka kita perlu setiap hari sebisa mungkin nge-recharge energi kita dengan diri kita sendiri. Terutama kayak teman-teman yang introvert mungkin ya. Pasti ada momentum di mana kayak pengen dengan diri sendiri aja gitu. Nggak ngapa-ngapain dan lain sebagainya. Atau bahkan sekedar kita scrolling terus-terusan itu kan juga menghabiskan energi kita juga ya. Karena kita secara nggak langsung sedang memberikan energi kita pada atau memperhatikan hal lain selain diri kita. Maka melakukan dua hal itu tadi yang kita lakukan bareng-bareng itu sangat dibutuhkan untuk kembali kita terkoneksi dengan diri kita sendiri. Karena sebaik-baiknya energi dan tenaga yang bisa kita keluarkan nantinya ketika kita berhadapan dengan orang lain adalah ya ketika kita sudah berhasil merecharge diri kita sendiri dengan cara seperti itu tadi gitu. Jadi boleh dicoba untuk narasi atau kata-katanya bebas teman-teman. Teman-teman mau ngomong apa aja, yang penting ucapan terima kasih aja ke diri kita sendiri karena sudah menjadi baik dan lain sebagainya. Terus ucapan syukur kita juga atas apa yang sudah Allah berikan dan lain sebagainya. Jadi bebas untuk kata. Oke? Terima kasih. Dan yuk sekarang kita masuk ke materi kita pada pagi hari ini, sharing-sharing kita. Ya Allah, temani aku memaafkannya. Kayak mungkin kalau sudah di tahap ngomong ya Allah gitu tuh kayaknya udah di tahap yang kita udah hopeless, kayak udah capek aja mau maafin kayak gimana gitu. Karena faktanya ya kita masih sakit gitu, kita masih terluka dan ternyata lukanya juga masih basah. Dikiranya udah baik-baik saja, tapi ternyata di suatu hari kita masih nangis juga kalau keinget gimana mereka bersikap, gimana mereka memperlakukan kita. Kadang kita juga masih ke-trigger atau apa ya istilahnya merasa bahwa itu adalah sesuatu hal yang cukup mengganggu hidup kita gitu. Makanya sampai ya Allah gitu. Dan aku bikin judulnya memang ya Allah pun ya karena memang eh, POV-nya adalah seseorang yang memang sehopeless itu dengan rasa sakitnya gitu. Kayak ya aku pengen maafin tapi ini tuh masih sakit gitu. Itu masih masih nggak terima. Nah, ini gimana caranya supaya aku bisa maafin tapi ya lukanya ini bisa hilang juga gitu. Kayak harapannya kan kita memaafkan terus lukanya, rasa sakitnya tuh hilang juga gitu kan harapannya. Tapi ternyata faktanya seperti apa kita bahas bareng di pagi hari ini gitu. Next, Minai. Oke, sebelum kita bisa memaafkan seseorang, kita harus tahu dulu kenapa seseorang itu nyakitin kita gitu. Karena kita nggak akan bisa langsung nyakitin, kita nggak akan bisa langsung maafin seseorang, kita nggak akan bisa berlapang dada menerima bahwa kita itu sedang atau baru saja disakiti kalau kita sendiri nggak tahu kenapa seseorang itu nyakitin kita. Karena sejauh ini mungkin kita berpikir bahwa oh iya dia nyakitin kita ya udah aku yang disakitin ini aku yang dizolimi aku korbannya gitu, sehingga kita sama sekali nggak mandang dia gitu kayak ya udah pokoknya faktanya sekarang aku disakiti, aku bodo amat kamu gimana pokoknya kamu jahat titik gitu. Dan itu yang membuat kita akhirnya semakin sulit untuk memaafkan, semakin sulit untuk menerima bahwa sekarang kita disakitin. Jadi sebenarnya kita tuh tugasnya nggak harus segera memaafkan kok, tapi minimal kita menerima bahwa sekarang kita lagi disakitin. Dan momentum kita menerima bahwa sekarang kita disakitin itu tuh nggak gampang untuk menerima itu karena ada ego kita yang
nggak mau nerima bahwa kita sedang dizolimi. Kemudian ada bagian diri kita juga yang apa ya bertanya-tanya kenapa kita bisa diperlakukan seperti itu gitu. Jadi itu sebenarnya yang membuat kita apa ya istilahnya beragam perasaan sehingga sulit untuk menerima bahwa sekarang di usiaku yang segini di hari ini gitu ya, atau mungkin di beberapa hari kemarin aku tiba-tiba disakitin, dikhianatin, dizolimi gitu. Untuk perkara maafkan itu nanti urusan belakang lah. Yang penting kita terima dulu. Nah, gimana caranya supaya kita bisa menerima bahwa kita sedang disakiti? Ya kita harus tahu kenapa seseorang itu nyakitin kita. Sehingga pemikiran kita jadi lebih terbuka. Sehingga kita bisa mulai dikit-dikit nerima bahwa oh ya udah memang aku sekarang disakiti karena memang dia yang nyakitin aku itu alasannya ini gitu loh. Dan alasannya adalah yang pertama karena dia sedang terluka. Seseorang yang menyakiti kita itu pasti dia sedang sakit juga. Hurt people, hurt people. Jadi bisa dipastikan entah dia dengan sengaja atau nggak sengaja nyakitin kita. Itu bisa dipastikan dia sendiri itu sedang sakit gitu. Sakit dalam kondisi apapun. Intinya dia sedang nggak baik-baik saja. Karena orang yang baik-baik saja, orang yang hatinya penuh, dia yang bahagia, dia yang tenang, dia yang nggak gimana-gimana, ya kondisinya baik-baik saja. Dia nggak akan ada peluang, nggak akan ada kemungkinan buat menyakiti orang lain. Karena dia sudah penuh, dia sudah cukup dengan semua hal yang dia miliki, dengan semua hal yang dia rasakan, dia sudah penuh. Nggak ada penyakit hati apapun dalam dirinya, dia sudah tenang gitu, kayak dia nggak akan berusaha untuk melakukan apapun untuk orang lain. Kalaupun ada yang dia lakukan, dia akan memberikan kebahagiaan juga untuk orang lain. Jadi, ketika kita hatinya merasa bahagia, kita akan memberikan kebahagiaan pada orang lain. Tapi ketika hati kita tersakiti, kita akan menyakiti orang lain. Dan memang seperti itu. Dan tidak menutup kemungkinan kita pun sekarang yang sedang tersakiti akan membuka peluang untuk menyakiti orang lain lagi. Maka dari itu, sebelum kita berada di tahap untuk menyakiti kembali, menyakiti orang lain juga, yang itu orang lain kita nggak tahu itu siapa gitu kan, maka kita harus menyelesaikan ini dulu. Bodoh amat atau ya sudahlah biarkan kenyataannya orang lain nyakitin kita karena dia lagi sakit. Tapi seenggaknya kita yang sekarang lagi tersakiti jangan sampai menyakiti hati orang lain. Kan kuncinya di situ. Kok bisa seperti itu? Kenapa? Karena memang dari intinya, yaitu dia sedang terluka, itu ada banyak lapisan yang menyebabkan dia sejauh ini gitu. Karena kadang mekanisme seseorang untuk menyakiti kita itu ada yang disadari, ada yang enggak gitu. Ketika dia menyadari, dalam artian ya dia sadar bahwa dia menyakiti gitu. Tapi lebih banyaknya tuh nggak sadar. Sadarnya setelah dia tahu bahwa ternyata itu nyakitin orang yang dia sayangi gitu. Tiba-tiba kita terluka nih, kita hancur. Dia tahu. Nah, dia baru sadar bahwa ternyata yang dilakukan itu menyakiti gitu. Tapi ketika dia melakukan kesalahan itu, ketika dia menyakiti kita, itu dia nggak sadar. Nggak sadarnya kenapa? Karena beberapa poin ini. Yang pertama pengaruh lingkungan dan pengasuhan. Barangkali dia berada di lingkungan yang toksik. Dia berada di lingkungan yang membuat dia nggak nyaman. Membuat lingkungan dia, berada di lingkungan yang membuat dia harus tertuntut dan tersakiti terus-menerus. Apalagi misal itu dari keluarganya gitu. Keluarganya toksik, keluarganya memberi banyak luka ke dia dan dia harus terima nggak terima ya harus dia makan juga itu lukanya. Sehingga itu tertimbun, timbun, timbun, numpuk, terkumpul dalam dirinya dan nggak dia apa-apain, nggak dia regulasi, nggak dia selesaikan. Sehingga one day ketika dia bertemu dengan kita tanpa disadari, akhirnya si luka itu nyiprat-nyiprat ke kita gitu. Dengan dia sadari atau enggak dan kita pun juga nggak ngeh bahwa ternyata penyebabnya itu gitu. Jadi karena dia berada di kondisi atau lingkungan yang bikin dia nggak nyaman, tapi dia nggak bisa pergi dari lingkungan tersebut, akhirnya ya udah penuh dengan luka-luka itu semua, yang pada akhirnya darahnya dari luka itu tuh nyiprat ke kita, yang akhirnya membawa kita pada luka juga yang disebabkan oleh dia, gitu. Sudah dipastikan 100% orang yang nyakitin kita tuh pasti karena dianya sendiri ada luka di situ. Jadi ketika kita tahu nih bahwa oh ternyata dia nyakitin aku, dia ngehianatin aku, dia zolim sama aku, karena dia sendiri juga lagi sakit. Dia lagi terluka gitu. Ketika kita sudah berpikir seperti itu, setidaknya kita memberikan kelapangan diri kita bahwa, oh, tahu nih, kita tersakiti kayak gini karena memang dia sendiri sedang terluka. Sehingga, ya sudah, artinya bukan sepenuhnya karena aku yang salah gitu, bukan karena aku yang kurang, tapi karena memang dianya seperti itu gitu. Itu juga sudah mulai membuka diri kita untuk mulai menerima bahwa nggak semuanya tentang kesalahan kita, tapi memang karena keputusan dia untuk melakukan hal seperti itu. Dan keputusan dia melakukan seperti itu karena apa? Ya karena salah satunya pengaruh lingkungan atau kondisinya dia yang sedang nggak baik-baik saja. Kemudian bisa jadi karena dia memiliki trauma.
trauma itu kalau memang nggak diselesaikan, itu ya akan membuka atau membuat trauma lain pada orang lain. Maka dari itu kita sekarang buat teman-teman di sini yang mungkin sedang mendapatkan trauma juga akhirnya karena disakiti oleh orang lain, sebisa mungkin yuk mari kita sama-sama selesaikan trauma itu. Sehingga biar traumanya kita nggak nyenggol atau nggak memberikan trauma pada orang lain. Karena memang ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita berhadapan dengan orang lain, itu kan energinya tuh nyetrum ya, maksudnya kayak ngoneksi satu sama lain terus-terusan gitu. Dan kalau kita, dan termasuk trauma juga, kalau kita mengizinkan dari orang lain nih, bikin kita sakit, akhirnya kita trauma, terus kita nggak menyelesaikan trauma kita, kemudian one day ketika kita berhadapan dengan orang lain, kita bersinggungan dengan orang lain, kita terkoneksi dengan orang lain, ya kita akan memberikan trauma kita lagi dengan cara yang lain ke orang lain juga gitu. Maka dari itu sebelum kita menyinggung itu ke orang lain, kita selesaikan dulu. Kita bereskan dulu, kita sembuhkan dulu, kita pulihkan dulu pelan-pelan aja nggak apa-apa. Nggak usah buru-buru. Biarkan yang nyakitin kita, yang membuat kita trauma, dia mau nggak nyembuhin atau apa itu terserah. Itu urusan dia. Tapi urusan kita dengan diri kita sendiri ketika kita sudah disakiti, ya kita harus sembuhkan trauma kita. Kita harus pulihkan hati kita. Dan ketika kita tahu nih bahwa oh dia memang memiliki trauma, ya memang kayak nggak adil gitu nggak sih? Kayak kok bisa dia yang punya trauma malah ngasih traumanya ke aku gitu kan? Tapi percayalah, Allah nggak mungkin iseng memberikan itu semua ke kita gitu. Allah nggak mungkin kayak udahlah kamu aku kasih trauma dari orang yang trauma juga gitu tuh nggak mungkin. Pasti ada hikmah yang mau Allah kasih, ada kebaikan yang mau Allah tunjukkan ke kita bahwa apa sih kenapa sih kok Allah tuh ngasih traumanya orang lain ke kita sampai bikin kita trauma juga gitu kan. Pasti ada kebaikan, ada alasannya kenapa Allah itu. Dan tugas kita adalah mencari itu, membentuk diri kita untuk mencari apa sih alasannya Allah gitu. Dan kalau kita berpikir ke sana, kalau kita menggerakkan diri kita ke sana, artinya kita sudah satu langkah lebih ke depan dibandingkan orang yang nyakitin kita, orang yang trauma dan memberikan trauma sama kita. Bedanya kan di situ. Kalau orang yang nyakitin kita, dia trauma dan dia memberikan traumanya ke kita. Tapi kalau kita diberi trauma, tapi kita pulihkan, kita sembuhkan. Dan itu sudah another point, satu level lagi kita lebih ke depan dibandingkan dia gitu. Dan itu yang secara nggak langsung membedakan kita dengan orang yang nyakitin kita gitu. Jadi it's okay. Kita menyadari bahwa dia sedang trauma dan dia memberikan trauma ke kita. Memang nggak adil, tapi ya ya sudah. Memang ini yang harus aku jalani sekarang. Ini yang memang harus aku terima dan aku hadapi, aku selesaikan sekarang. Gitu. Kemudian rasa cemas dan tidak aman, seperti yang di nomor dua tadi ya. Ketika seseorang sedang nggak baik-baik saja, dia sedang panik, dia sedang resah, gelisah, takut dengan sesuatu, dengan segala sesuatu, kemudian dia nggak bisa mengelola itu semua. Dia semakin tertuntut dengan itu semua gitu ya. Akhirnya dia berusaha untuk melarikan kebingungannya dia dengan hal-hal yang tidak dia sangka akan lakukan ke orang lain dan kadarullahnya orang lain yang sedang ada di dekat dia adalah kita. Ya akhirnya kita yang kena energi resahnya dia, energi bingungnya dia yang berujung akhirnya nyakitin kita. Dia ngerasa nggak aman, dia ngerasa resah, dia rasa bingung, dan bingungnya tuh dia udah kayak mencuat-cuat gitu energinya gitu. Dia nggak tahu harus kemana ngelariin energinya, akhirnya ngeciprat ke kita dengan berupa tindakan dia yang nggak apa ya, nggak terekspektasikan bakalan kayak gitu gitu. Yang ujung-ujungnya nyakitin kita. Karena pasti ada orang-orang yang seperti itu. Maka dari itu ketika kita menyadari bahwa oh ya dia sedang merasa tidak aman dengan kondisinya, dan keputusan yang dia lakukan salah memang dengan nyakitin kita. Tapi ya kita nggak bisa menghentikan itu gitu kan. Karena itu adalah kendalinya orang tersebut. Kita punya kendali untuk gimana-gimanain diri kita, tapi kita nggak punya kendali untuk gimana-gimanain orang lain. Maka ketika orang lain merasa tidak aman, cemas, dan lain sebagainya dengan dirinya, yaitu adalah presentase terbesar untuk menyelesaikan ketidaktenangannya dia, ya dia sendiri sebenarnya. Kita hanya cukup bisa menenangkan, bisa mengingatkan dengan koridor kita sendiri. Nggak bisa kamu harus gini, 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 harus gini, gini, nggak bisa. Itu adalah urusan dia dengan dirinya sendiri pada akhirnya. Kemudian kebutuhan kekuasaan dan kontrol. Ini udah pasti sih. Seseorang yang punya kepentingan dengan sesuatu hal ya, kemudian dia sudah merasa sangat harus mendapatkan kepentingan itu gitu ya. Dia akan melakukan berbagai cara untuk mendapatkan keuntungan atau kekuasaan itu, bahkan dengan cara yang tanpa dia sadari dia menyakiti orang lain gitu. Dan ya kalau udah seperti itu, kita bertemu dengan orang seperti itu ya sudah artinya memang Allah berusaha untuk menghindarkan dia dari orangnya gitu. Menghindarkan kita dari orang tersebut.
Kenapa? Karena orang yang seperti itu tidak akan pernah merasa puas, tidak akan pernah bisa merasa cukup dengan sesuatu hal yang dia inginkan. Dia akan berusaha mengejar bahkan dengan cara apapun, entah itu cara yang baik atau enggak. Yang penting egonya, yang penting kemauannya itu biar bisa dia dapatkan. Dia nggak akan peduli orang di sekitarnya tuh ngerasa sakit atau enggak, dia bakalan terabas terus. Dan kalau kita dihadapkan dengan orang seperti itu, kemudian Allah notiskan kita dengan luka, dengan rasa sakit, dengan pengkhianatan, dengan kezaliman, ya sudah, berarti memang udah jelas Allah pengen hindarin kita dari orang tersebut. Allah pengen ngejauhin kita dari orang tersebut. Dan nggak usah kita tanyakan kenapa gitu, karena udah fix. Allah nggak pengen kita lebih lama sama orang yang kayak gitu gitu. Dan terakhir adalah pengaruh emosi yang seperti aku bilang tadi juga ya. Intinya dia lagi nggak baik-baik saja. Orang yang kondisinya nggak fulfill, yang kondisinya lagi banyak triggernya, banyak lukanya, ya dia nggak bisa ngasih apa-apa ke kita selain luka juga gitu. Sama seperti ketika kita bahagia, ya kita akhirnya memberikan kebahagiaan pada orang lain. Tapi ketika kita lagi sakit, lagi sedih, simpelnya gini deh, ketika teman-teman lagi emosi nih, pas lagi period day gitu ya, pas lagi haid, pas awal-awal gitu kan, pasti kayak egonya emosi gitu kan, kayak semuanya pengen dimarahin gitu. Ya itu salah satu contohnya ketika kita lagi nggak baik-baik saja, itu karena kondisi hormonal ya, itu bukan karena kita luka atau apa, tapi karena kondisi hormonal, kita aja dibikin mood swing gitu loh. Dan ketika kita mood swing kan bawanya bete, kesel dan lain sebagainya. Dan ujung-ujungnya kita mengalirkan energi bete keselnya kita tuh ke orang lain gitu, ke orang sekitar kita pun dengan orang yang nyakitin kita, ya di dalam dirinya tuh sebenarnya sedang seperti itu gitu. Sedang banyak kecamuk, kehancuran, luka, sakit, dan lain sebagainya, yang mungkin dia nggak cerita ke kita, atau mungkin kita nggak tahu, sehingga yang bisa dia lakukan adalah ya nyakitin kita juga, karena kitalah yang orang paling deket sama dia gitu. Next, Min Ai. Oke. Terus apa nih yang harus kita lakukan? Kali banget setelah kita tahu bahwa kita tuh disakitin. Yang pertama adalah ambil jeda, kurangi tindakan reaktif pada orang tersebut. Nah, ini agak sulit ya, terutama buat cewek, karena perempuan itu kan makhluk emosional, makhluk yang mengutamakan perasaannya, mendahulukan emosinya. Jadi kita akan mudah reaktif dengan sesuatu hal yang terjadi dalam hidup kita. Kalau kita seneng, kita langsung post, 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 post. Kita sedih, kita juga post, 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 post. Atau mungkin kita senang, kita langsung cerita, oversharing. Kita sedih, kita juga oversharing. Ya, karena memang kebutuhan kita sebagai perempuan ya. Tapi barangkali kejadian teman-teman lagi tersakiti ini juga adalah cara Allah untuk mengingatkan kita bahwa sebisa mungkin kita coba kendalikan dan kelola emosi kita gitu. Ketika kita sedang ngerasa sedih gitu ya, nggak usah langsung bereaksi bereaksi untuk yang gimana-gimana gitu. Seringkali kita ketika habis disakiti, itu kan reaksi kita itu adalah pasti ya kita akan marah-marah, kita akan ngomel panjang gitu ya di long text gitu, minta penjelasan kenapa lalala gitu kan. Ya itu memang respon awal kita dan sebenarnya itu it's okay sih nggak apa-apa karena itu adalah cara kita untuk mengungkapkan atau meluapkan emosi kita. Tapi sebisa mungkin hal itu cukup kita lakukan satu atau dua kali saja gitu, atau mentok tiga kali lah. Jangan lebih dari itu atau dalam artian berbulan-bulan kita sampai berusaha untuk melakukan hal itu gitu. Kenapa? Karena semakin kita reaktif, semakin kita mencuat-cuapkan emosi kita kepada orang tersebut, ya itu semakin memberikan kesempatan kita untuk lebih merasa sakit lagi. Karena pada akhirnya, ketika kita melakukan hal itu, kita semakin berharap sama dia untuk mengerti kita. Ya, I know, dia tahu kok kalau kita tuh sakit gitu. Dia tahu dia nyakitin kita. Tapi dia nggak ngapa-ngapain. Sekalipun kita mereaksikan, sekalipun kita kayak ngomong, aku ini sakit, kamu ini lagi nyakitin aku. Dia nggak akan memberikan reaksi yang gimana-gimana. Karena dia tahu dia nyakitin kita dan dia nggak bisa ngapa-ngapain juga gitu loh. Minta maaf, oke dia akan minta maaf. Tapi apakah itu akan mengobati luka kita? No, belum tentu. Makanya reaksi kita ketika kita disakitin itu sebisa mungkin beri jeda untuk dia. Tapi kita boleh bereaksi atau apa ya, mereaktifkan tersebut dengan hal-hal yang berkaitan dengan diri kita sendiri. Misal, langsung ambil wudhu, nangis sekenceng-kencengnya cerita sama Allah, atau cerita ke orang-orang terdekat kita, atau apa ya, journaling atau apapun, pokoknya yang bisa kita lakukan untuk diri kita sendiri. Nggak ke dia gitu, nggak ke mereka yang nyakitin kita. Karena ya kayak percuma, mereka tahu, mereka tahu kalau mereka tuh nyakitin kita gitu. Tapi karena mereka tahu dan mereka udah nggak bisa gimana-gimana, ya udah percuma. Ujung-ujungnya malah kita seakan berharap
mereka ngerti dan mereka bakal ngobatin, tapi at the end mereka nggak akan melakukan itu. Dan ya ujung-ujungnya kita makin sakit lagi gitu. Jadi sebisa mungkin ketika kita sudah disakitin, sudah dikhianatin, sudah dizolimi sedemikian rupa, sudah cukupkan untuk melakukan hal tersebut ke orang itu 2 atau 3 kali saja. Selebihnya sudah cukup. Kita kembali ke diri kita, cerita sama Allah, laporan sama Allah. Kemudian identifikasi perasaan. Ini penting banget, teman-teman. Karena ketika kita disakitin itu kecamuk perasaannya itu banyak banget. Mungkin yang pertama kali keluar itu adalah marah ya, marah dan sedih. Di balik itu, tapi pasti ada banyak lagi perasaan-perasaan kayak takut, khawatir, cemas, kemudian apa ya istilahnya kayak nggak tahu mau ngapain juga, terus kecewa dan lain sebagainya itu bakalan nyelimutin semua perasaan itu. Dan kita cukup ngomong, mengidentifikasi perasaan itu nggak harusnya gimana-gimana. Cukup kita katakan bahwa, oke, lagi sakit banget ini, sakit banget. Kok rasanya aku pengen nangis ya gitu. Oh, ternyata aku lagi sedih. Dan aku kecewa banget sama dia gitu. Sekedar teman-teman ngomong kayak gitu, entah ngomong sama orang lain yang bisa teman-teman ajak ngobrol, atau sekedar ngomong sama diri sendiri nggak apa-apa. Tapi harus diomongin, nggak boleh sekedar diem aja terus kayak ya udah aku sakit gitu, atau maksudnya kayak kita merasa sakit kita tuh diem aja gitu, nggak ngapa-ngapain atau nggak ngomongin itu tuh jangan. Karena emotion itu kan singkatannya dari energy motion, yang artinya ada energi di setiap apa yang kita rasakan. Kalau energi itu nggak kita keluarkan, dia terpendam, kita biarkan dia terus-terusan dalam diri kita, maka itu yang akan memupuk trauma-trauma lain, itu akan memupuk luka-luka lain, dan itu yang akan jadi bom waktu dan kita nggak menyelesaikan itu. Kan kita tadi kan bareng-bareng di awal mau menyelesaikan trauma itu ya. Kita bareng-bareng mau memulihkan rasa sakit itu. Dan salah satu cara kita untuk memulihkan rasa sakit itu ya kita dengan cara mengizinkan energi dari emosi kita ini keluar. Sekedar hanya ngomong aja, oke, aku lagi ngerasa sedih banget dengan apa yang dia lakukan. Aku kecewa banget. Omongin aja. Identifikasi dengan kita ngasih keterangan, ngasih penyebutan dengan apa yang kita rasakan itu tuh sudah memulihkan kita satu langkah gitu. Meskipun nggak langsung sembuh banget ya enggak, tapi ya itu adalah ikhtiar kita sebenarnya. Berbicara pada orang tersebut. Ini gabung sama yang pertama tadi ya. Dengan catatan kondisi kita berbicara dengan orang tersebut ketika emosi kita sudah baik-baik saja. Ya, dalam artian kita sudah nggak bereaktif nggak tuh, sudah nggak bereaksi berlebihan, emosi kita sudah mulai stabil, minimal sudah nggak ada muatan emosi sedih atau kecewa atau marah, kita boleh baru ngomong dengan orang tersebut. Karena ketika kita ngomong dengan orang tersebut dalam kondisi emosi kita masih belum stabil, apa yang kita sampaikan itu nggak akan nyampe. Maksud kita itu A, tapi malah yang tersampaikan B, dan dia malah nangkepnya C, malah nggak dapet goalsnya gitu. Tapi ketika kita sudah aware, maksudnya kita sudah baik-baik saja, emosi kita sudah stabil, ya meskipun masih ada sakit ya, tapi ya seenggaknya emosi kita sudah mulai netral, kita sudah bisa meregulasi dan udah baik-baik saja, kita baru bisa mengatakan, nih aku sakit, kamu giniin, maunya kayak gimana dan sebagainya, kita baru bisa berkomunikasi dengan baik. Jadi kita boleh untuk apa ya, berkomunikasi atau mungkin memastikan ini itu kayak gimana gitu kan. Setelah kondisi kita sudah baik-baik saja. Minimal emosi kita sudah tidak terlalu banyak yang mendominasi dari emosi-emosi sedih gitu. Itu kita bisa mulai ngomong baik-baik gitu. Dengan catatan ya dia pun harus memberikan respon yang positif. Kalau dia sudah tidak memberikan respon yang positif juga, maka kita masuk ke langkah keempat yaitu beri batasan. Orang lain kita memang sudah mengizinkan apa ya istilahnya dia nyakitin kita gitu atau mungkin mengizinkan luka itu hadir dalam hidup kita tapi kita tidak mengizinkan untuk dia melakukan itu 2 kali ke kita sehingga ketika kita sudah berikhtiar nih ngomong ke dia dengan kondisi kita sudah baik-baik saja kita ngomong bahwa apa yang kamu lakukan ini nggak bener, ini menyakitkan lalalala gitu ya, dan ternyata kita tidak mendapatkan respon yang positif dan ternyata dia tidak berubah dan lain sebagainya, sudah saatnya kita beri batasan. Nggak bisa kita terus-terusan melanjutkan untuk mengemis atau seakan-akan kita meminta bahwa dia jangan seperti itu lagi, kemudian berharap dia akan berubah dan lain sebagainya. Kita lihat bagaimana respon dia. Kalau responnya itu mendukung kita untuk pulih, mendukung kita untuk kembali baik-baik saja, ya artinya memang dia bertanggung jawab atas luka yang dia timbulkan. Tapi ketika respon dia itu malah semakin bodoh amat atau mungkin malah apa ya nggak bertanggung jawab atau nggak yang gimana-gimana dengan pernyataan atau konfirmasi kita dengan baik-baik, ya sudah saatnya kita beri batasan. Batasan apapun itu ya tergantung dari
kita sendiri gitu. Maksudnya kayak masing-masing dari kita memiliki cara memberi batasan masing-masing. Ada yang misal menjauh atau mungkin komunikasi dikurangi dan lain sebagainya. Kita harus memberikan batasan itu untuk ngenotis dia, orang-orang yang nyakitin kita bahwa mereka memang pernah menyakiti kita, tapi kita bukan berarti adalah orang yang bisa dia perlakukan seperti itu kembali. Dan yang paling maksimalnya adalah yang pergi gitu. Batasan paling tinggi, setinggi-tingginya batasan itu adalah kita memutuskan untuk pergi dari hidup dia gitu. Dan itu kayak nggak apa-apa. Itu adalah bentuk penghargaan diri kita atas diri kita sendiri. Karena kalau bukan kita yang menghargai itu, siapa lagi? Gitu. Karena setiap dari kita kan pasti berhubungan dengan orang lain. Kita berinteraksi. Kita apa ya istilahnya ya menjalin hubungan sama orang lain terus gitu kan. Dan people come and go. Jadi it's okay ketika kita disakiti, kemudian dia sudah melewati batas, kemudian kita ingin pergi, melepaskan hubungan itu juga nggak apa. Itu bukan sebuah kesalahan. Itu pilihan untuk menghargai diri kita. Kemudian mencari dukungan orang sekitar ini juga penting karena untuk pulih itu kita nggak bisa sendirian. Kita membutuhkan teman, keluarga, sahabat, atau siapapun yang tahu diri kita banget, yang ngerti kita banget, hanya sekedar untuk cerita aja sebenarnya. Karena perempuan itu nggak bisa kalau nggak cerita kan. Jadi minimal kita butuh seseorang untuk cerita, untuk nemenin kita mengalirkan setiap emosi, mendengarkan, sekedar mendengarkan aja. Atau syukur-syukur ada yang bisa peluk kita juga, it's okay. Kita butuh support system sekali. Jadi butuh orang lain juga. Dan kalau memang dirasa teman keluarga itu nggak cukup, teman-teman masih ngerasa nggak nyaman dengan setiap perasaan itu, teman bisa datang ke ahli, mencari pertolongan ke ahli, bisa ke psikolog atau ke psikiater atas luka yang sedang teman rasakan. Karena kan setiap dari kita tuh ambang rasa sakitnya kan beda-beda. Ada yang ketika dia sudah cerita sama orang terdekat, dia sudah bisa sembuh, sudah baik-baik saja. Tapi ada juga yang ketika dia sudah sharing sama keluarga, sudah cerita ke teman dan lain sebagainya ternyata masih sakit gitu, masih belum baik-baik saja, maka usahakan langsung cari pertolongan gitu. Mengadukannya sama Allah bukan sama yang lain. Dalam artian yang lain ini konteksnya adalah sesuatu hal yang berlebihan dan itu orang lain itu kita cari pelarian gitu loh. Nggak cuma sekedar cerita, tapi ya kita mencari pelarian. Misal kok ini konteksnya dengan lawan jenis gitu ya, kita disakitin oleh lawan jenis, kemudian kita melarikan itu dengan mencari lawan jenis yang lain juga gitu sebagai sarana untuk membuktikan bahwa kita sudah sembuh atau mungkin kita sudah baik-baik saja. No, itu bukan solusi. Sesungguhnya ketika kita sakit, seperti yang aku bilang di awal, kita akan berpeluang untuk menyakiti orang lain juga. Dan sebelum kita menyakiti orang lain, maka kita harus sembuhkan. Sembuhkan dengan apa? Dengan Allah. Dengan mencari pertolongan, dengan cerita sama Allah, ngadu. Wah, ini tuh adalah poin penting banget, adalah waktu emas banget ketika teman-teman lagi disakitin, dizolimi, dihianatin, dijahatin. Itu tuh momen emas sekali untuk ngomong sama Allah, untuk cerita sama Allah. Zikir sebanyak-banyaknya, baca doa Nabi Yunus sebanyak-banyaknya, istighfar sebanyak-banyaknya, cerita sesering-seringnya sama Allah, apalagi di bulan Ramadan ini gitu ya. Jadikan itu poin emas gitu, karena Allah kan mengizinkan ini terjadi sama kita ya. Allah mengizinkan dia nyakitin kita, kemudian kita diizinkan merasakan sakit ini. Artinya Allah tahu di momentum ini, Allah tuh pengen ngasih kita waktu untuk lebih banyak ngobrol sama Allah, dan Allah pengen ngabulin doa kita lebih banyak di momentum ini gitu loh. Jadi karena Allah pengen ngabulin banyak doa dari kita, makanya Allah tuh ngizinin ini semua itu terjadi. Karena Allah tahu dengan kondisi ini kita akan banyak doa sama Allah, kita akan banyak cerita sama Allah. Dan di momentum inilah Allah tuh pengen ngabulin semuanya gitu. Makanya diizinin kayak gini. Ini adalah momentum emas banget, makanya harus dimanfaatkan. Dan yang terakhir, pertimbangkan maaf tapi tetap beri jarak. Jadi memaafkan itu memang harus, tapi nggak apa ya, nggak terbatas waktu. Jadi kayak oh dia nyakitin aku berarti aku harus maafin dia sesegera mungkin. Nggak harus sesegera mungkin. Kapanpun teman-teman siap untuk memaafkan, maafkan. Tapi kalau belum ya sudah nggak usah, nggak apa-apa gitu. Nggak usah dulu nggak apa-apa. Tapi tetap kita harus maafin, harus. Tapi kapannya untuk maafin ya itu terserah kesiapan dari kitanya masing-masing. Kita harus mempertimbangkan maaf, tapi tetap harus memberi jarak. Kita memaafkan bukan berarti kita mengizinkan dia untuk nyakitin kita lagi. Tapi kita memaafkan karena kita tahu itu akan menjadi pelajaran kita gitu. Jadi alasan kita memaafkan seseorang itu bukan karena untuk mengizinkan dia nyakitin kita lagi atau memberikan hidup kita ke dia lagi, enggak. Tapi karena kita tahu bahwa ada pelajaran baik dari luka ini, dan ya karena pengen tenang aja. Karena kita memaafkan, kita akan tenang. Jadi konteksnya ketika kita memaafkan seseorang itu bukan tentang kita ke orang itu, no, tapi kita dengan diri kita sendiri sebenarnya. Gitu. Next, Minai.
Sadari, kurangi ekspektasi pada siapapun karena harapan kita sendiri yang akhirnya menambah luka tanpa disadari. Jadi memang benar orang lain itu nyakitin kita. Orang lain itu dengan sadar atau nggak sadar dia zolim sama kita, dia ngehianatin kita atau ya berbuat yang nggak baik lah ke kita gitu. Tapi tanpa kita sadari, ekspektasi kita ke dia juga yang menambah luka itu sebenarnya. Misal nih, 80% penyebabnya itu adalah dia memang dengan sadar. Tapi ada 20% harapan kita yang berlebihan ke dia, kita berekspektasi dia nggak akan nyakitin kita, nggak akan ngecewain kita, dia adalah orang terbaik, dia adalah orang paling sempurna. Itu kan ekspektasi kita yang bikin sendiri ya. Meskipun ya memang mungkin dari sikap-sikapnya dia atau mungkin dari apa yang dia lakukan, ngetrit dia apa ya, cara ngetrit dia, cara omongan dia yang sebaik itu dan lain sebagainya gitu kan. Karena semua itu akhirnya kita membangun ekspektasi dan narasi-narasi sendiri yang seakan-akan dia tuh sesempurna itu, dia sebaik itu, dia nggak ada cacat, dia nggak ada kurang, dia wah pokoknya seindah itu, sesempurna itulah manusia terbaik istilahnya gitu kan. Itu kan bangunan dari ekspektasi kita sendiri sebenarnya, bentukan dari apa ya, asumsi dan imajinasi kita sendiri sebenarnya. Sehingga ya kita lupa bahwa dia itu manusia gitu. Yang namanya manusia itu pasti nggak luput dengan salah dan dosa, nggak luput dengan kekhilafan gitu. Tapi karena kita sudah membangun ekspektasi dan imajinasi kita sesempurna itu tentang dia, akhirnya sekalinya dia berbuat salah atau mungkin tanpa disadari dia menyakiti kita, hancur berantakan segala imajinasi dan ekspektasi kita dan seakan-akan dia tuh nggak sebaik itu gitu. Padahal sebenarnya ya dia manusia juga. Maksudnya kayak dia tuh nggak sesempurna itu kok gitu loh. Dia nggak sebaik itu gitu. Dan karena kita sendiri yang membangun dengan imajinasi kita, dengan perasaan kita yang berbunga-bunga, sehingga kayak rasanya ya dia sesempurna itu. Dan sekalinya kita disakitin gitu ya, dan ya seakan-akan karena semuanya imajinasi kita yang kita bangun itu langsung berantakan semua, udah hancur berantakan semua. Jadi seakan-akan dia sejahat itu gitu. Padahal kalau misal dari awal kita nggak berimajinasi yang kayak gitu, nggak berekspektasi seperti itu, ya sebenarnya ya dia nyakitin kayak gitu ya emang ya udah ya emang udah waktunya karena emang dia manusia aja gitu. Jadi pasti dia akan nyakitin kita. Itu maka kedepannya nanti ketika kita berhadapan dengan siapapun, itu kita harus apa ya istilahnya menyadarkan diri untuk tahu bahwa dengan siapapun kita berhadapan, dia itu adalah manusia gitu. Dan cukuplah kita berharap secukupnya dan tidak perlu membangun imajinasi atau ekspektasi yang berlebihan tentang orang tersebut gitu. Entah itu sebaik apapun dia, apa ya istilahnya, sesempurna apapun penilaian kita ke dia gitu karena kita melihat kayak wah dia tuh tipe aku banget atau mungkin dia tuh sebaik itu banget atau bahkan dia nggak pernah aku temuin di orang sebelumnya dan lain sebagainya gitu, kurang-kurangin imajinasi dan ekspektasi seperti itu. Karena ketika ada luka atau ada kesalahan yang dia buat, ya kira itu akan menghancurkan semuanya dan menambah luka kita yang sebenarnya ya mungkin sebenarnya presentase luka kita tuh cuma 80% gitu, tapi yang disebabkan oleh dia. Tapi karena kita sudah membangun imajinasi sebesar itu yang menambah 20% gitu ya. Jadi lukanya kita akhirnya jadi 100% banget, jadi sesakit itu gitu. Ketika kita sudah menyadari, akhirnya kita bisa mengurangi gitu, mengurangi part 20% yang dari imajinasi kita sehingga luka yang kita rasakan dari dia ya pure emang dari dia, cuma 80% aja gitu. Next, Minai. Ada makna yang tersirat dari luka. Jadi, Allah tidak mungkin mengizinkan seseorang menyakiti kita tanpa memberi pelajaran di dalamnya. Pasti. Nggak mungkin nggak ada pelajaran, nggak mungkin nggak ada hikmah, nggak mungkin nggak ada kebaikan di situ. Allah mengizinkan sesuatu hal terjadi dalam hidup kita, ya karena emang Allah mau ngasih kebaikan di situ. Mau Allah tunjukkan, ada kebaikan ini nih yang aku izinkan terjadi. Kalau Allah nggak ngizinin dia nyakitin kita, nggak mungkin dia nyakitin kita. Dia nyakitin kita karena emang udah Allah izinkan buat dia nyakitin kita gitu. Buat kita sekarang merasa sakit, buat kita supaya maafin gitu. Ya Allah mengizinkan, makanya ini terjadi. Karena di surat At-Taubah juga disampaikan tidak akan menimpa kami kecuali apa yang telah ditentukan Allah bagi kami. Jadi di Al-Quran pun sudah ngomongin gitu kalau memang ada sesuatu hal yang terjadi dalam hidup kita ya memang udah ditentukan ke kita gitu, udah ditakdirkan buat terjadi sama kita gitu. Dan dialah pelindung kami dan hanya kepada Allah orang-orang yang beriman bertawakal. Jadi ya ujung-ujungnya ketika kita tahu bahwa ini sudah Allah takdirkan terjadi, Allah izinkan terjadi, ya artinya kita disuruh balik sama Allah untuk tawakal lagi sama Allah, untuk cerita, untuk ngelaporin ini semua sama Allah, untuk ngomong ya Allah ini engkau izinkan terjadi, maka bimbing aku, tunjukkan aku jalan, kebaikan apa yang mau engkau berikan gitu. Hikmah apa yang mau engkau tunjukkan padaku sehingga
Engkau mengizinkan ini semua terjadi gitu. Kita doanya ke sana aja. Nggak usah berdoa fokus dengan apa yang membuat kita terluka ya, mempertanyakan kenapa, kenapa, kenapa. Kalau kita masih di tahap mempertanyakan, ya Allah kenapa kok ini terjadi sama aku, ya Allah kenapa harus dia, kenapa harus aku, dan lain sebagainya. Kalau kita berfokus pada pertanyaan kenapa, itu artinya kita masih fokus dengan yang terjadi kemarin. Sedangkan yang terjadi kemarin ya sudah terjadi dan nggak akan bisa kita apa-apain. Tapi kalau kita berdoanya sudah ditahapkan, di tahap yang ya Allah tunjukkan aku jalan kebaikan, yang mana menunjukkan alasanmu menakdirkan ini semua padaku gitu. Jadi kita fokus ke depannya. Kita minta tunjukkan jalan sama Allah. Alasannya kenapa ini? Hikmah apa yang bisa aku ambil gitu. Artinya kita fokus ke depan dan percayalah teman-teman, ketika kita sudah fokus ke situ, jalan atau beberapa hal baik di depan itu sama Allah tuh dibukain satu satu persatu. Percaya deh, ketika kita berdoa sama Allah minta ditunjukkan jalan kebaikan apa yang mau Allah titipkan dari kejadian ini, saat itu juga beberapa saat setelah kita terus-terusan berdoa seperti itu, Allah beneran bukain jalan untuk nunjukin ke kita kebaikan-kebaikan yang ternyata ini loh kejadiannya gitu. Kayak kita tuh langsung dibikin ketemu sama fakta-fakta, sama kenyataan-kenyataan yang bikin kita mikir bahwa, walah, ternyata Allah tuh pengen ngasih aku ini. Oh, kalau nggak ada kejadian kemarin, aku nggak akan dapetin ini gitu. Dan itu akan bertubi-tubi. Allah akan kasih itu bertubi-tubi ketika kita sudah fokus ke sana gitu. Tapi kalau kita masih fokus mempertanyakan ya Allah kenapa gitu kan, ya kita nggak akan dapat jawabannya. Karena Allah bakal ngasih jawabannya kalau kita sudah mau menerima. Nah, di tahap kita menerima itu ya dengan cara kita berdoa seperti itu. Karena ketika kita menerima, kita ridho dengan apa yang sudah Allah tetapkan sekarang, yaitu kita ditetapkan untuk sekarang merasa sakit ini gitu ya. Ya di momentum itu juga Allah akan apa ya istilahnya, Allah ridho juga sama kita gitu. Kalau kita ridho dengan hal kecil yang Allah berikan sama kita, maka Allah akan ridho dengan hal kecil yang kita lakukan gitu. Jadi yuk kita bareng-bareng mengubah doa kita daripada kita mempertanyakan sama Allah kenapa gitu kan. Maka ya sudah memang kita ikhlas ini terjadi dalam hidup kita mengizinkan dan kita ridho dengan kejadian ini, maka selanjutnya adalah kita minta petunjuk, minta ditunjukkan jalannya gitu. Next, Min Ai. Nah, fokus pada kebahagiaan diri sendiri. Ketika ada yang menyakiti, artinya banyak perhatian dan energi yang pernah kita berikan padanya. Kemudian tarik kembali semuanya dan berikan pada diri sendiri. Jadi memang ketika kita sedang tersakiti ya, sedang terhianati atau dikecewakan, dizolimi, itu sebelum di momentum itu, kita pasti memberikan perhatian kita cukup banyak ke orang tersebut gitu. Kita memberikan energi kita, memberikan semuanya yang kita punya ke dia gitu ya. Sampai akhirnya di tahap kita kecewa gitu. Karena kita sudah memberikan itu semua, ternyata at the end dia malah mengecewakan kita, dia malah nyakitin kita. Dan kalau sudah terjadi seperti ini, artinya kita tarik kembali segala apa ya energi, segala perhatian, kepedulian, kemudian apa ya istilahnya, ya fokus-fokus kita yang awalnya kita berikan sama dia, kita tarik lagi dan kita berikan ke diri kita sendiri tanpa mempertanyakan kenapa kamu harus seperti ini, kenapa kamu harus sejahat itu, kenapa karena itu udah nggak perlu kita pertanyakan karena jawabannya dia pun nggak akan menjawab gitu. Daripada kita mempertanyakan dan memikirkan semua itu, dan waktu kita habis untuk itu, maka gunakan waktu kita untuk menarik kembali semua itu dan kita berikan pada diri kita sendiri. Caranya gimana? Ya kita fokus dengan kebahagiaan diri. Apa yang teman-teman pengen lakukan, lakukan. Apa yang pengen teman-teman makan, makan. Pengen pergi, pengen apa, pengen refreshing, pengen healing, pengen muncak, pengen ketemu sama orang-orang lama, pengen apapun yang kemarin belum sempat teman-teman lakukan, lakukan sekarang. Temukan kebahagiaan teman-teman dari dengan melakukan hal-hal sederhana yang mungkin selama ini teman-teman abaikan gitu karena terlalu fokus dengan orang lain, terlalu fokus dengan memikirkan perasaan orang lain, memikirkan pemikiran orang lain. Sekarang saatnya memikirkan pikiran kita sendiri, mendengarkan apa yang sedang kita inginkan gitu, mendengarkan kebutuhan diri kita pengen apa, kita pengen gimana, ya udah kerjakan gitu. Karena kemarin kan kita sudah mikirin dia ya, dan ternyata dia berbuat seperti itu sama kita dan itu cukup menyakitkan gitu. Maka sekarang saatnya kita mengembalikan itu ke diri kita sendiri. Gitu. Next, Min Ai. Memaafkan itu bisa dilakukan kapanpun, tapi memulihkan diri harus dilakukan segera. Lakukan bersama Allah. Jadi, memaafkan itu sesuatu hal yang beda dengan memulihkan ya. Jadi, memaafkan sama mengikhlaskan itu memang sesuatu hal yang harus kita lakukan, tapi nggak harus nggak segera.
kita boleh mengikhlaskan tuh masih nanti gitu. Kita masih belum ikhlas atau mungkin kita masih belum bisa maaf dan lain sebagainya tuh nanti. Karena em, salah satu ciri kita sudah memaafkan itu adalah ketika kita sudah tidak merasain gimana-gimana ketika berhadapan sama dia, ketika sedang mikirin dia atau apa itu kita sudah nggak mikirnya gimana gimana gitu. Itu udah salah satu indikator kalau kita sudah memaafkan seseorang. Tapi kalau kita masih ngerasa sakit, masih kesel dan lain sebagainya, ya it's okay. Dan itu bukan berarti kita nggak mau maafin. No, kita masih belum maafkan karena kita masih berproses untuk pulih. Nah, kalau yang pulih ini memang harus segera. Dengan cara apa ya? Dengan cara menarik kembali energi kita, dengan cara lebih banyak kita terkoneksi sama Allah, melakukan amalan-amalan ibadah yang bisa menyembuhkan kita, kemudian melakukan aktivitas-aktivitas yang bikin kita happy. Sesederhana itu kok untuk pulih sebenarnya. Ya, nggak sederhana sih sebenarnya karena butuh banyak hal yang harus kita lakukan juga ya. Nanti kita harus nangis-nangis lagi karena proses pulih itu bukan berarti ketika kita masih nangis-nangis, masih mengingat itu bukan berarti kita nggak pulih ya, nggak. Ketika kita masih merasa itu ya kita masih nggak baik-baik saja dan itu proses pulih juga kok sebenarnya. Dan nggak perlu kita abaikan. Kita pelan-pelan aja kalau misal masih keingat, masih ngerasa sakit, masih basah lukanya gitu ya, bahkan masih tiba-tiba ada yang nanyain misal nih, yang paling kesel itu adalah ketika kita berproses untuk pulih, berproses untuk sembuh, kemudian ada yang nanyain, yang membawa kita untuk cerita lagi, kemudian atau kalau nggak gitu yang bikin kita apa ya merespon dan mengingat lagi itu tuh yang bikin gak enak banget. Tapi ya ya sudah nggak apa-apa. Emang itu proses pulihnya harus seperti itu. Kita jalani saja. Dan kalau di situ kita masih belum maafin ya nggak apa-apa juga kok sebenarnya gitu. Di momentum kita pulih dulu, terus kita masih belum maafin, masih kesel atau masih pokoknya aku masih nggak mau maafin dulu. Itu nggak apa-apa sebenarnya. Karena pada akhirnya ketika kita sudah benar-benar pulih, kita sudah benar baik-baik saja, sudah nggak ada luka yang bersemayam gitu ya, dan trauma kita perlahan membaik, pada akhirnya maafkan itu datang sendiri gitu. Kayak ya udah pada akhirnya kita akan maafin juga gitu kok gitu. Jadi nggak usah dipaksa buat pengen segera maafin. Yang penting kita fokus untuk pemulihan diri kita, fokus untuk menyembunyikan, menyembuhkan luka kita. Nanti pelan-pelan maaf itu akan datang dengan sendirinya dan harus dilakukan sama Allah. Kita nggak bisa kalau nggak sama Allah. Kita kalau sendirian itu berat banget. Karena urusan kita tuh perkara di hati gitu loh. Yang mana hati nih koneksi paling gedenya tuh ya sama Allah gitu. Kita nggak akan bisa nanganin ini sendirian. Karena sedangkan aktivitas kita itu, terutama perempuan, itu akan sangat banyak dipengaruhi oleh perasaan kita kan, dengan hati kita gitu, dengan kondisi emosional kita. Kalau kita nggak sama Allah, kita nggak akan bisa dapat kekuatan itu gitu. Makanya kita harus sama Allah banget harus. Jadi lakukan amalan-amalan yang mungkin sebelumnya nggak pernah kita lakukan, misal sholat duha, tahajud, zikir, kemudian puasa sekarang nih tilawah dikencengin gitu ya. Jadi lakukan hal-hal yang bikin kita semakin dekat sama Allah gitu. Next Min Ai. Nah, terus amalannya apa aja sih gitu ya untuk memaafkan. Jadi kita kan lagi berproses untuk pulih nih. Maafin kan bisa nanti kan. Maafin tuh bisa nantilah kapan sesiapnya kita, semampunya kita gitu. Tapi sambil menunggu maaf ini di proses kita untuk pulih, kita bisa melakukan amalan-amalan ini. Yang pertama beristighfar. Ini sangat recommended ya. Top tiernya untuk recommended memaafkan seseorang. Kenapa istighfar? Karena ketika istighfar kan kita mohon ampun sebenarnya sama Allah. Dan semakin sering kita mohon ampun sama Allah, itu tanda kutip semakin menyadarkan kita bahwa kita pun juga manusia yang kita punya salah. Yang artinya dengan kita sadar bahwa kita juga manusia dan kita punya salah, nanti secara nggak langsung kita ikut berpikir bahwa oh dia pun juga manusia dan dia punya salah. Gitu. Maka pelan-pelan kelapangan hati kita mulai kebuka. Karena sama-sama menyadari bahwa kita sama-sama manusia dan punya salah. Urusan dianya ikut istighfar atau enggak itu biar urusan dia gitu. Tapi urusan kita adalah ya istighfar kita. Dan barangkali dengan luka ini itu adalah cara Allah untuk menggugurkan dosa kita. Makanya ya kita istighfar sebanyak-banyaknya biar ini adalah momentum bareng-bareng untuk digugurkan dosa kita juga gitu. Makanya istighfar itu ketika kita berusaha untuk memaafkan seseorang itu adalah hal yang baik, hal yang apa ya istilahnya bisa nemenin kita gitu. Karena selain bikin kita tenang, ya sambil untuk ngebuka atau ngelapangin hati kita juga sebenarnya. Untuk menyadarkan kita bahwa ya pada akhirnya kita semua itu manusia juga dan kita punya salah, dia pun juga ada salah. Yang penting kitanya beristighfar ya untuk diri kita sendiri gitu. Perkara dianya sadar atau enggak, dianya gimana-gimana itu urusan dia gitu. Tapi seenggaknya kita bisa ikut ngeh gitu. Oh, ya aku beristighfar terus karena aku mohon ampun terus sama Allah dan aku menyadari bahwa dia pun juga manusia gitu. Kemudian berdoa pada Allah sesering mungkin, sebanyak mungkin. Kenapa harus sebanyak dan sesering itu gitu ya? Karena
ya itu tadi seperti yang aku bilang sebelumnya, kita butuh kekuatan banget ketika di momentum sakit ini. Sakitnya disakitin, sakitnya dikhianatin, mungkin seperti tadi ada yang bilang diselingkuhin ya, atau sakitnya dizolimin dalam bentuk apapun, berupa omongan atau sikap orang lain itu kan nggak bisa kita kendalikan ya. Dan kalau kita sudah mendapatkan itu tuh kadang kita nggak ekspektasi rasanya tuh sesakit itu gitu, sekecewa itu kita tuh nggak nyangka bakalan ngerasain sebesar itu. Maka kita butuh pertolongan yang besar juga gitu, dan sebesar besar sebaik-baiknya pertolongan tuh ya datangnya dari Allah, bukan dari yang lain gitu. Karena pada akhirnya Allah lah yang akan ngebawa kita pada pertolongan-pertolongan manusia lainnya gitu. Jadi kita datengin Allah dulu, kita cerita dulu sama Allah, nanti baru Allah yang akan ngebawa kita ke lingkungan atau tempat-tempat yang akan membantu kita buat pulih. Dan kalau kita nggak banyakin, nggak ngeseringin waktu kita sama Allah, ya kita akan sulit ketemu sama lingkungan atau tempat-tempat yang akan membawa kita untuk pulih. Jadi apa fondasinya paling utama itu ya kita harus ngadep ke Allah dulu gitu. Allah tahu kalau memang kita lagi sakit. Allah tahu kalau kita memang lagi dikhianatin kayak gini ya, diperlakukan gak adil kayak gini tuh Allah tahu, Allah lihat, Allah dengar, bahkan apa yang dia lakukan, kejahatan dia pun Allah dengar. Tapi memang Allah pengen kita cerita. Allah pengen kita ngadu, pengen kita tuh minta sama Allah gitu. Makanya kita disuruh di momentum ini tuh banyakin waktu sama Allah. Terus pokoknya doa apa aja itu minta, karena itu adalah waktu emas kita ketika kita kondisi seperti ini. Kemudian tilawah yang ngaji itu juga ngebantu banget buat kita mulai maafin seseorang, karena dengan tilawah itu kita kan terkoneksi juga sama Allah ya. Dan selain itu kalau teman-teman pernah tahu barangkali biasanya ada orang-orang yang sedang terzolimi atau sedang sakit hatinya gitu ya, buka Al-Quran terus iseng dengan ayat manapun tiba-tiba ketemu dengan ayat Allah yang mana gitu, dan kayak ngerasa oh ini Allah lagi ngasih jawaban dari keresahanku sekarang gitu. Allah lagi ngasih jawaban atas lukaku melalui ayat ini gitu. Kadang kan seperti itu juga bisa juga loh. Allah tuh ngenotis kita melalui hal itu gitu. Tapi di luar itu ya biar kita terkoneksi aja sebenarnya sama Allah. Biar kita tahu bahwa kita memang tersakiti, kita memang dizolimi seperti ini, tapi kita punya sesuatu hal yang lebih kuat dari ini gitu, yaitu ya Allah gitu. Mereka boleh nyakitin mereka boleh apa ya, melakukan seenaknya dan berbuat tidak adil sama kita, tapi selama kita sama Allah ya kita baik-baik aja. Karena ya mereka manusia juga kok, mereka hambanya Allah juga kok, mereka mau apa gitu loh. Makanya ya kita harus punya pegangan yang lebih gede dari mereka gitu. Apa Allah gitu. Mau mereka sehebat apapun, seberkuasa apapun, segede apapun, seterkenal apapun, sekaya apapun, se apapun lah pokoknya, yang seakan-akan kita tuh nggak bisa ngebales, nggak bisa yang gimana-gimana ke mereka, itu udah biarin. Pada akhirnya yang mereka milik tuh hanya titipan gitu loh. Dan roda kehidupan mereka tuh bakalan berputar. Biar kita selalu tenang dan nggak mikirin itu gitu kan. Ya kita harus pegangan sama yang lebih kuat dari mereka. Kita harus punya apa ya, harus selalu terkoneksi dan menjaga hubungan baik sama yang lebih besar dari mereka. Ya bahkan yang punya hidup mereka sama siapa ya Allah gitu. Karena dengan seperti itu ya mereka nggak akan ada apa-apanya gitu. Kan seringkali yang bikin kita ngerasa sedih juga itu adalah ketika tahu bahwa orang yang nyakitin kita tuh memiliki power yang lebih gede, memiliki kekayaan lebih besar, atau mungkin keberadaan yang lebih wah lah, atau pokoknya sehingga kita tuh kayak ya udah kita nggak bisa ngapa-ngapain karena kita tahu bahwa dia sepowerful itu gitu kan ya. Tapi pada akhirnya ya hidup dia ya yang ngatur Allah juga kok gitu loh. Seperti Allah ngatur hidupku gitu ya, ya Allah ngatur hidup mereka juga gitu. Kalau sekarang Allah izinkan aku mendapatkan ini, ya dan mereka sekarang merasakan kenikmatan gitu kan. Biasanya kan yang sering-sering nggak tuh, yang sering teman-teman apa ya merasa sedih juga itu adalah ketika kita disakitin, tapi kok orang yang nyakitin kita hidupnya enak, hidupnya baik-baik saja, bahagia-bahagia aja gitu ya, yang bikin kita kayak nggak terima banget gitu. It's okay, nggak apa-apa sesekali kita mikir kayak gitu tuh nggak apa-apa. Karena memang kita ngelihat yang lihat dari luar aja sebenarnya. Kita kan nggak tahu sesungguhnya di dalam. Dan ya kalau kita pegang sama Allah, kita sama Allah, ya kita akan berpikir bahwa kita aja yang Allah izinkan dizolimi, hidupnya seperti ini, terus mereka yang sekarang, yang jelas-jelas mereka nyakitin kita dan sekarang kita lihat dia bahagia, ya artinya kita akan mendapatkan kebahagiaan yang lebih dari mereka kok gitu loh. Suatu hari nanti. Dan mereka yang zolim itu nggak akan gimana-gimana karena mereka siapapun yang berbuat zolim sama kita. Dan itu juga reminder buat kita sendiri ya, buat aku pribadi, untuk kedepannya semoga tidak sampai menzolimi orang lain. Karena seseorang yang menzolimi orang lain itu sebenarnya dia sedang membawa parasut dalam tubuhnya gitu. Yang mana parasut itu akan membuka
kapan terserah Allah gitu. Jadi dia membawa parasut kezoliman ke dalam hidupnya sendiri sebenarnya. Itu yang nggak perlu teman-teman khawatirkan. Jadi ketika ada orang yang zolim sama kita, meskipun sekarang hidupnya kayaknya baik-baik saja, happy, terus kayak lancar-lancar aja semuanya dan lain sebagainya itu, tapi dia sedang membawa parasut kezolimannya sendiri sebenarnya. Yang pada akhirnya nanti Allah buka kapanpun suka-suka Allah. Dan kita nggak perlu mikirin itu. Itu biar menjadi urusan dia sama Allah. Parasut itu akan membuka dan menciptakan kezoliman ke hidupnya sendiri pada akhirnya nanti. Dan itu sudah pasti. Kita nggak perlu mikirin itu dan nggak perlu khawatir itu, tapi kita cukup tahu aja bahwa memang orang yang zalim sama kita, orang yang nyakitin kita, dia akan membawa parasut itu dan akan Allah bukakan di waktu terbaik menurut Allah dan itu suka-suka Allah. Dan kita nggak usah bingung atau nggak usah mikirin itu, biar itu menjadi urusan dia sama Allah gitu. Kemudian bersedekah dan berbuat baik. Ini juga sedekah ini bisa ngebantu kita buat rilis pemulihan kita ya, untuk membantu pemulihan kita karena kan sedekah itu kita memberikan ya, memberikan sesuatu hal. Sedekah itu nggak harus uang, barang bisa atau sekedar sekarang bagi-bagi takjil atau mungkin beliin teman kita takjil dan lain sebagainya itu kan juga merupakan sedekah ya, atau berbuat baik kepada siapapun. Kenapa dia bisa membantu kita untuk pulih? Karena ada penelitian yang mengatakan bahwa ketika kita memberikan sesuatu hal pada orang lain, itu kita sedang menciptakan kebahagiaan dalam diri kita. Jadi, dan itu pasti teman-teman juga merasakan ketika kita berbagi, ketika kita bersedekah, itu ya kita sedang membentuk kebahagiaan ke diri kita sendiri gitu. Karena ada perasaan bahagia ketika kita memberikan sesuatu hal ke orang lain gitu kan. Dan itu membantu kita untuk pulih pelan-pelan. Jadi kita terfokuskan untuk rasa bahagia yang kita miliki dibandingkan kehancuran yang pernah kita dapatkan gitu. Jadi sebisa mungkin setiap hari lakukan kebaikan. Kebaikan apapun lah. Entah sekedar nanyain kabar ke temen atau mungkin ngomong baik. Ngomong baik itu juga kebaikan loh. Terus bersikap baik, apapun kebaikan itu usahakan tuh selalu dilakukan setiap hari. Fokus pada hikmah. Ini nyambung yang tadi ya yang aku bilang untuk kita berdoa supaya sama Allah tuh minta petunjuk, minta dikasih jalan. eh, Hikmahnya tuh apa? Kebaikan dari semua ini tuh apa? Kita fokus ke situ agar ke depannya ya Allah nunjukinnya itu gitu, bukan yang lain dan bukan membuat kita stuck gitu. Salah satu indikator kita stuck dari proses pemulihan adalah kita masih mempertanyakan. Kita mempertanyakan kenapa, kenapa, kenapa itu kita masih stuck artinya. Tapi kalau kita sudah di tahap yang kita mulai berani berdoa, kemudian terus melakukan kebaikan, kita minta petunjuk Allah, kita minta ditunjukkan jalan dan lain sebagainya, itu kita sudah mulai melangkah pelan-pelan untuk mengobati diri kita. Ingat, luka kita tuh tanggung jawab diri kita sendiri kok. Jadi mau kita menuntut dia untuk nyembuhin kita, minta dia bertanggung jawab atas luka kita tuh juga percuma. Dia nggak akan ngelakuin dan ya malah yang ada malah kita terluka lagi gitu. Karena itu adalah tanggung jawab kita sendiri. Seperti yang aku bilang, biarkan dia nggak fokus dengan traumanya dan lain sebagainya, tapi kita, biarkan kita fokus dengan trauma kita, dengan penyembuhan kita. Kemudian yang terakhir adalah mendoakannya. Ini kenapa aku taruh di terakhir? Karena memang seenggak mudah itu, sesulit itu untuk mendoakan seseorang yang nyakitin kita. Tapi di Islam itu sebaik itu loh. Agama kita itu seindah itu. Ketika kita mendoakan seseorang, malaikat itu ikut mendoakan, pun doa itu untukmu gitu loh. Jadi memang ketika kita mendoakan siapapun, itu secara nggak langsung, malaikat itu juga berdoa yang sama di doa itu buat kita gitu. Makanya sebisa mungkin, misal nih, kita orang yang nyakitin kita gitu, kita doakan ya Allah, semoga Engkau berikan dia hidayah, semoga Engkau mengampuni dosanya, semoga hidupnya Engkau lancarkan gitu. Itu meskipun kayak di hati "Ya Allah dia tuh sejahat itu gitu. Tapi percayalah ketika kita melakukan itu, secara nggak langsung kita tuh sedang mendoakan diri kita juga gitu. Dan di momentum itu kayak Allah akan ngenotis kita banget. Kita kan berharap dengan momentum ini, dengan keadaan kita yang lagi sakit ini, kita dinotis sama Allah. Kita dilihat sama Allah. Dan dengan cara kita mendoakan dia gitu ya. Ya meskipun nggak harus doa yang gede atau gimana, enggak. Cukup doa, ya Allah semoga dia tidak melakukan itu ke orang lain lagi misal. Itu juga doa yang baik gitu. Ya itu harapannya juga ikut mendoakan kita supaya kita jangan sampai menyakiti orang lain seperti yang dilakukan ke kita gitu. Jadi ketika kita mendoakan seseorang, itu kita juga mendoakan diri kita sendiri. Tapi kalau memang teman-teman masih belum siap untuk melakukannya, ya nggak usah dilakukan dulu, nggak apa-apa. Jadi bukan keharusan ya, tapi aku yakin teman-teman di sini yang hadir, yang Allah titipkan luka dalam bentuk apapun, itu pasti sama Allah juga diberikan kemampuan dan kekuatan untuk di tahap nantinya, di tahap untuk mendoakan orang yang nyakitin teman-teman. Percaya deh. Karena ketika kita sudah mencoba untuk pulih, kita dekat sama Allah, kita akan nggak punya pikiran yang gimana-gimana tentang
orang yang nyakitin kita, kecuali ya kita merasa bahwa, oh, terima kasih ya Rob sudah menitipkan luka ini gitu. At the end kita akan berada di tahap itu. Kalau sekarang mungkin masih belum ya, ya sudah nggak apa-apa, memang karena masih berproses. Tapi setiap dari kita pasti akan dititik, akan bersyukur Allah titipkan luka sesakit ini gitu. Akan bersyukur ketemu sama orang yang nyakitin kita kayak gini, karena akhirnya kita punya pelajaran dan akan di titik yang kita akan mendoakan dia gitu, apapun itu. Karena kita menyadari bahwa ternyata ya dia tetap ada peran baik. Dia bersama orang yang nyakitin kita, kita pernah saling memberi kebaikan, saling memberi pelajaran baik gitu. Ya karena dia manusia aja, makanya dia membuat luka gitu. Dia karena dia manusia, akhirnya dia berbuat jahat gitu. Next Min Ai. Nah, kenapa sih maafkan gitu ya dan harus banget memaafkan? Ya karena meneladani Rasul. Jadi seperti yang aku bilang, gak usah buru-buru maafin, tapi harus harus memaafkan tapi nggak harus buru-buru. Kenapa? Karena ya kita meneladani Rasul. Rasul kan, aduh, berapa orang yang udah ngejahatin gitu kan, udah ngefitnah, udah ngezolimin Rasul dan bentuknya itu udah another level dibandingkan kita gitu. Kayak segala macam luka itu udah Rasul rasakan gitu kan. Dan Rasul mengampuni semua itu gitu, memaafkan semua itu. Karena memang Rasul pengen ridhonya Allah. Rasul pengen apa ya, mendapatkan keterangan dari itu gitu. Maka ya kita sebagai umatnya Rasulullah memutuskan untuk memaafkan ya karena memang ya kita pengen menjadi bagian dari umatnya Rasul gitu. Kita pengen nanti di akhirat ketemu sama Rasul. Itu aja. Makanya aku memutuskan untuk memaafkan gitu. Dan ini beberapa alasan ini bisa menjadi trigger atau bantuan teman-teman ketika untuk pelan-pelan di proses pulihnya, pelan-pelan untuk menuju ke memaafkan gitu. Kemudian mendapatkan ampunan Allah ini udah pasti. Karena ketika kita memaafkan seseorang, mungkin di saat yang bersamaan Allah juga sedang mengampuni dosa kita gitu. Jadi ketika kita memaafkan ya kita sedang membuat apa ya berusaha untuk mengambil perhatiannya Allah agar mengampuni dosa kita, melepaskan beban emosi. Ketika kita sedang apa namanya tersakiti, kita sedang terzolimi, itu kan banyak kecamuk ya, seperti yang aku bilang, ada sedih, marah, kecewa, semuanya berkecamuk. Dan ketika kita memutuskan untuk memaafkannya, itu perlahan kita sedang melepaskan emosi-emosi tersebut gitu. Kita melepaskan diri kita yang apa namanya yang selalu sedih karena perlakuan dia, diri kita yang marah karena diperlakukan seperti itu, kita sedang melepaskan perasaan-perasaan tersebut pada akhirnya. Meningkatkan kesehatan mental dan fisik. Jadi, tanpa disadari ya teman-teman, ketika kita sedang terzolimi, itu kan di awal-awal kita pasti akan terpuruk, hancur, sedih, marah, dan lain sebagainya gitu ya. Tapi di momentum selanjutnya, ketika kita sudah mulai menerima, kita sudah mulai ridho, itu kita akan mulai menyadari untuk melakukan aktivitas-aktivitas untuk diri kita sendiri nih, yang seperti aku bilang tadi, mulai ngembaliin energi dan fokus kita untuk ke diri kita sendiri, dan itu melatih mental dan fisik kita. Kayak ya sekarang kan life after breakup gitu ya, atau mungkin yang disebabkan oleh luka siapapun itu kan kayak ada aja aktivitasnya gitu. Ada yang mulai running, ada yang mulai hiking, muncak, renang, diving dan lain sebagainya gitu kan. Terus datang ke kajian sini-sini, kemudian apa namanya kuliner ke sini ke sini, pokoknya melakukan segala aktivitas dan itu kan melatih fisik dan mental kita untuk semakin kuat gitu loh, semakin hebat gitu dan ya itu salah satu cara Allah untuk membentuk kita tuh ya dengan cara ini gitu. Seenggaknya kita melarikan rasa sakit kita dengan hal yang positif, bukan hal yang negatif gitu. Sedangkan Allah memberikan kesempatan kita juga kok untuk melakukan hal negatif misalkan, maksudnya kayak kita terpuruk terus kita scrollingan aja, kita menyimpan diri kita, ngubur diri kita di kamar aja, terus bahkan ada yang apa namanya terikut arus dengan arus yang nggak baik gitu. Tapi kamu memutuskan untuk melakukan hal-hal yang positif dengan hal-hal yang baik, ya Allah mengizinkan kita dan membentuk kita untuk lebih baik dengan melalui itu gitu. Mengurangi beban emosional. Jadi memang untuk melepaskan dan mengurangi itu kita harus memaafkan. Karena kuncinya dan pada akhirnya ketika kita memaafkan itu bukan tentang kita membiarkan dia hidup bahagia, tapi mengizinkan kita yang bahagia, mengizinkan kita yang mendapatkan ketenangan, mengajarkan diri untuk bertumbuh dengan bijaksana. Aku yakin kita nggak akan bisa berpikiran baik, bukan baik ya. Kita nggak akan bisa lebih bijaksana kalau kita nggak dapat luka sebesar ini, nggak mendapatkan rasa sakit sedalam ini. Dengan kita dapetin luka, dengan kita mendapatkan kejadian yang menyakitkan ini, kita akan jadi lebih bijaksana, kita akan lebih berhati-hati, kita akan lebih waspada, kita akan lebih membentuk diri kita semakin baik. Ya proses pulih kita inilah yang akhirnya membentuk kita jadi orang yang nggak sembarangan untuk ngapa-ngapain dan nggak sembarangan untuk
menitipkan atau apa ya, sembarangan menitipkan perasaan lagi, nggak sembarangan untuk ketemu apa ya, deket lagi sama orang yang akhirnya berpotensi untuk nyakitin dia lagi gitu. Ya itu, kita akan jadi lebih bijaksana, jadi lebih mature, jadi lebih tenang. Banyak hal yang akhirnya mungkin kemarin kita nggak expect kita bisa jadi orang yang kayak gitu. Tapi karena ada luka ini, karena kita disakitin ini, akhirnya kita bertumbuh dan kita menemukan sisi lain kita yang mungkin sebelumnya kita nggak pernah sadari gitu. Itu pun salah satu hikmah yang sudah mulai kebuka kan akhirnya. Kita jadi mikir buat nggak sembarangan untuk yang gimana-gimana sama orang lain dan ya kita nggak akan menurunkan atau memberikan trauma atau rasa sakit kita ke orang lain. Nggak seperti mereka atau dia yang melakukan itu ke kita gitu. Itu jadi udah kita kebentuk baru lagi. Dan pastinya lebih tenang. Ketika kita memaafkan seseorang itu ya kita sedang mencari membentuk ketenangan dalam hidup kita sebenarnya. Gitu. Next, Mina. Oke, wah, Masya Allah. Sudah selesai ini, next lagi. Sudah selesai ternyata. Oke, sekarang kita, seperti yang aku bilang tadi ya, jadi di Kitok ini nggak cuma kita sharing-sharing aja, tapi juga ada journaling. Yang mana jurnal ini, teman-teman silakan menuliskan untuk menjawab pertanyaan ini. Bayangkan